Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Pembohong. Iya, kenapa? Kaget kalian? Sombong Feli. Jangan mengarang cerita, Feli. Akhirnya Sony angkat bicara. Wah, kaget banget. Kita bilangin sama istri Om Sony sama istri Om Ditya yuk, Syah. Pelakor harus dibasmi tuntas, kata Vera. Apa? Ditya sudah menikah? Kata asisten Feli terkejut termasuk orang yang di sekitarnya. Begitupun Ditya yang tak kalah terkejut. Kenapa mereka bilang begitu? Siapa istri Sony? Kata Feli nggak tahu. Ini istriku. Kata Sony berdiri, lalu memeluk Vera bahkan tanpa malu-malu mengecup kering Vera di depan umum. Sony ingin semua jelas sejelasnya. Ih, tante ngaku-ngaku pacar suami orang. Gak tahu diri dan gak punya malu. Kata Vera dengan ketus memegang tangan Sony yang memeluknya dari belakang. Membuat harga diri Feli benar-benar hancur di mata publik. Kamu mau kemana, Syah? Kata Vera memegang tangan Tasya yang hendak pergi. Aku mau pulang aja, Ra. Kata Tasya. Dita meraih tangan Tasya berdekat ke arahnya. Dengerin Om gak pernah pacaran sama dia. Kata Ditya beratap Tasya yang tak mau meratapnya. Ke ruanganku saja yuk, kata Sony mengajak. Devon panggil Sony. Tolong selesaikan semua ini, perintah Sony dan pergi ke ruangannya bersama Vera, Tasya, dan juga Ditya. Di ruangan Sony, mereka duduk di sofa saling diam dengan Sony terus memegang sebelah tangan Vera. Begitupun Ditya yang tak mau melepaskan tangan Tasya. Pacar kalian cantik banget ya, kata Tasya memuji tapi lebih terkesan menghina. Vera menampar lengan Sony dengan kuat, termasuk Ditya, membuat kedua pria itu meringis. Karena Vera menampar lengan mereka yang hanya tertutup oleh kemeja. Dasar pembohong, teriak Vera marah, khususnya pada Sony. Sayang, Pi pacaran sama dia itu udah 3 tahun yang lalu, dan Pi juga nggak punya hubungan apa-apa lagi sama dia, kata Sony membela diri. Dan saya nggak pernah pacaran sama Lolita, kata Ditya juga membela diri. Tasya nggak percaya, katanya menolak percaya. Harus percaya, kata Sony. Apa perlu kami buktiin, kata Ditya. Gak usah, kita percaya kok, kata Vera tersenyum membuat Sony dan Ditya sedikit tenang. Iya, Tasya akan coba percaya, tapi selera kalian rendahan sekali, kata Tasya dengan jahatnya. Masa wanita nggak ada akhlak kayak gitu dipacarin? Kata Tasya meredahkan. Kayak tiang listrik lagi. Gak ada empuk-empuknya, kata Vera terkekeh mengikut Tasya yang duduk di sebelahnya. Guling lebih empuk, Ra. Tawa Tasya menertawai membuat Sony dan Ditya melotot saat sadar apa yang sedang dibayangkan kedua gadis nakal itu. Haduh, ampun Bih, kata Vera meringis saat Sony menarik telinganya. Sakit Om, rengek Tasya saat Ditya menarik telinganya. Bayangin apa kalian, ha? Ditya malah memarahi kedua gadis nakal itu. Bayangin Om sama Pi tidur sama Tante Hot, kata Vera polos, sedangkan Tasya malah tertawa keras membayangkannya. Wajar sih, Vera memanggil Feli Tante Hot secara gaya berpakaian Feli sangatlah seksi dan terbuka. Ih, pasti sakit-sakit, kata Tasya dengan pikiran mesumnya. Sony mencetak kening kedua garis nakal yang sibuk menghayal itu. Jaga pikiran kalian, kami bukan pria pecundang yang akan tidur dengan setiap wanita, kata Sony tak terima. Apalagi saya, pacaran aja nggak pernah, kayak prestir, apalagi tidur sama wanita, jawab Ditya jujur. Hah, pantas kalian jadi bujang lapuk, sibuk kerja terus, kalaupun punya pacar kayak yang tadi, gak bermutu, kata Tasya lagi. Sombong dan angkuh lagi, bikin muak, sambung Vera. Kalian itu menghina atau mengingatkan, kesal Sony. Dua-duanya, jawab mereka santai. Besok-besok, kalau Vera ketemu yang begituan lagi, Vera bodoh sekalian, kata Vera menatap tajam Sony. Enggak sayang, cuma dia satu pacar Pi, gak ada yang lain, kata Sony lagi. Awas kalau ada, ketus Vera. Percaya sama Om ya, Syah. Serius, Om gak pernah pacaran, kata Ditya memegang kedua tangan Tasya. Awas aja kalau Om bohong, Tasya gak bakalan mau lagi ketemu sama Om. Iya, Syah, kata Ditya.
Makan yuk, Vera lapar. Kata Vera berdiri mengambil makanan di meja kerja Sony yang ditaruh pengawal. Karena tadi Vera menyuruh mereka. 2 hari kemudian, tengah malam Sony terbangun karena rasanya sangat haus. Kalau minum minuman dengan campuran es pasti enak. Sony membuka matanya menatap Vera yang tidur bergelung di pelukannya, tidur dengan nyaman dan nyenyak. Sony bangun, namun saat akan pergi, Sony malah jadi ingin Vera ikut bersamanya. Sony kembali berbaring masuk ke dalam selimut dan memeluk Vera. Sayang, kata Sony membangunkan. Sayang bangun, rayak Sony seperti anak kecil menggoyah tubuh Vera. Sayang. Apa, Bi? Vera ngantuk, kata Vera tanpa membuka matanya. Bangun. Bi haus, kata Sony memohon. Vera membuka matanya yang masih sangat mengantuk. Itu kan ada air, Bi, tunjuk Vera pada segelas air putih di atas nakas. Bi mau minum air es, kata Sony mengatakan keinginannya. Vera yang mengantuk langsung cereng. Mendengar Sony bahkan langsung duduk di sebelah Sony. Bi, ini tuh tengah malam. Bi bisa sakit perut minum air es tengah malam, kata Vera memberi pengertian. Pokoknya Bi mau minum, kata Sony keras kepala. Minum air putih ini aja ya, dingin kok, kata Vera lagi. Pokoknya Bi mau minum air es, kata Sony bangun dan berlari keluar meninggalkan Vera. Bi, Vera mengejar Sony dan berhasil memegang tangan Sony di dekat ujung tangga sebelum Sony turun. Bi kenapa? Kata Vera bertanya. Bi mau minum, tapi kamu gak mau nemenin Bi. Ya udah, biar Bi pergi sendiri aja. Lagian kamu juga udah gak sayang sama Bi kan? Kata Sony seperti anak kecil yang sedang merajuk. Bi bilang apa sih? Vera sayang sama Bi, dan Vera mau kok temenin Bi minum, tapi Bi aja yang langsung pergi. Kata Vera menjelaskan. Vera merasa Sony sangat aneh tak seperti biasanya. Ya udah, ayo. Manja Sony menggandeng Vera menuruni tangga. Sony langsung bergegas menuju kulkas mengambil sendiri es tanpa meminta Bibi mengambilkannya. Gak boleh. Vera melarang melihat Sony yang akan langsung mengunyah es batu yang diambilnya dari kulkas. Tapi, Bi mau sayang, rengek Sony pada Vera, membuat beberapa pengawal dan pelayan yang bertugas malam tertawa. Sony sangat aneh. Bibi buatin teh panas, perintah Vera yang dengan cepat dikerjakan pelayan. Ya, kok teh panas, kata Sony memelas. Diam, ketus Vera lalu mengambil teh panas yang diberikan Bibi dan memasukkan beberapa keping es batu ke dalam gelas yang berisi setengah teh panas. Minumlah, kata Vera memberikan, bukan tanpa alasan Vera melarang Sony bisa sakit perut kalau minum air es tengah malam, apalagi Sony mau makan langsung es batu. Tambahin lagi ya sayang. Pohon Sony menatap Vera yang memakai baju tidur yang sama dengannya itu. Akhirnya Vera menambah sekeping es batu lagi. Entah kenapa Vera merasa iba melihat Sony memohon. Sepertinya dia ingin sekali minum air dengan banyak campuran es. Sony langsung menghabiskan segelas teh dengan campuran es itu hanya dalam sekali tegukan. Bahkan es yang tertinggal di gelas pun dikunyah olehnya. Enak sayang, kata Sony girang, akhirnya haus yang begitu menyiksanya hilang. Ya udah, yuk tidur lagi, kata Vera membawa Sony kembali ke kamar. Sony berbaring dan bergelung dalam selimut menunggu Vera yang sedang pergi pipis. Bi, kenapa belum tidur lagi? Tanya Vera ikut berbaring di sebelah Sony. Bi, nunggu kamu, kata Sony lagi. Ya udah, yuk tidur, kata Vera menarik selimut. Peluk, pinta Sony. Iya. Vera masuk ke pelukan hangat Sony, lalu juga memeluk Sony. Kamu yang peluk Bi, kata Sony lagi. Baiklah, kata Vera bergeser ke atas memeluk Sony. Sony dengan semangat juga memeluk Vera, dan tertidur nyenyak di pelukan hangat Vera. Pagi harinya Vera bangun kurang dari jam 6 pagi. Bi, kok belum bangun sih, kata Vera meratap Sony yang masih tertidur nyenyak di pelukannya. Bi bangun, kata Vera mengelus kepala Sony di pelukannya. Sony bergumam tak jelas lalu semakin mengeratkan pelukannya. Bangun, udah pagi, kata Vera lagi. Bi ngantuk, keluh Sony. Ya udah, lepasin Vera, Vera harus sekolah, kata Vera lagi. Kamu gak usah sekolah, kata Sony. Bi, tapi Vera ujian hari ini, kata Vera karena menjelang kelulusan ya pasti sering ujian. Sony melepaskan pelukannya.
Ya udah, kamu pergi sekolah deh, tapi Bi mau tidur, kata Sori lagi. Bi nggak ke kantor, tanya Vera. Nanti, jawab Sori singkat, lalu kembali tidur. Vera langsung mandi, ganti baju, dan bersiap-siap untuk pergi sekolah. Nanti terlambat, kan mau ujian. Bi, Vera berangkat ya. Vera duduk di tepi ranjang mengelus kepala Sori yang masih tidur dan mengecup kening Sori. Mungkin Sori masih ngantuk, makanya dia belum bangun. Jam 11 siang, Vera sudah pulang. Vera sengaja pulang ke rumah dulu untuk mengganti bajunya baru menemui Sori di kantor. Baru masuk ke dalam rumah, ponsel Vera berbunyi. Halo Om Ditya. Iya Nyonya. Apakah Nyonya sudah pulang? Sudah Om. Prestir ada di rumah. Tolong suruh dia ke kantor, saya kewalahan mengurus perusahaan sendiri. Apalagi Devon izin dan saya telepon Prestir, ponselnya mati. Kata Aditya dengan suara lelahnya. Bi nggak ke kantor. Enggak Nyonya. Bersambung.